Selamat pagi Ibu Sisil. Selamat pagi Bu Ocha. Oke, cerah sekali hari ini. Baik Ibu Sisil, di sini saya sebagai supervisor yang akan mengamati proses coaching antara Ibu Sisil sebagai coach dan Pak Peter sebagai coaching. Nah, sebelum proses coaching ini terjadi, kita akan melakukan prasupervisi. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa kompetensi inti yang memang harus dimiliki atau harus dilakukan dalam proses coaching ini. Yang pertama itu kehadiran penuh. Bagaimana sebagai seorang coach ini harus bisa hadir utuh bagi coach supaya pikiran, badan, hati kita selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Bagaimana kita harus fokus mendengar aktif apa yang diceritakan oleh coach sehingga kita bisa menemukan kata-kata kunci yang nantinya akan kita kembangkan menjadi ini kompetensi ketiga itu. Ini pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Ibu Sisil. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sisil. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Sisil kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam memberikan coaching itu sendiri, di mana saya bisa menjadi seorang coach dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, luar biasa. Baik, bagaimana nanti yang Ibu Sisil inginkan untuk saya sebagai supervisor amati? Yang saya ingin Ibu amati itu bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur cerita. Oke. Kira-kira seperti apa penilaian Ibu Sisil sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian saya ini merupakan suatu kesempatan yang baik sehingga bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach. Sebagai seorang coach yang baik. Baik Ibu Sisil, apa sih yang diharapkan Ibu Sisil dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Yang diharapkan adalah bisa menjadi coach yang baik dan dalam memberikan coaching sebentar bisa lebih baik. Oke, luar biasa Ibu Sisil, tetap semangat ya, semoga proses coaching nanti bisa berjalan lancar hingga akhir. Amin Ibu. Oke, mungkin sekian saja prasupervisi kita kali ini. Selamat melakukan coaching bersama Baik Ibu, terima kasih. Oke, selamat pagi Ibu Sisil. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Ya, kabar sehat selalu. Selalu ya. Oke, semoga kabar yang sehat ini, yang bahagia ini bisa memberikan semangat untuk kita dalam melakukan coaching ini ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak Peter. Hari ini kita akan melakukan coaching. Pak, Bapak ingin mendiskusikan suatu hal yang Bapak hadapi yang terjadi dengan Bapak, dengan saya. Kira-kira yang Bapak ingin sampaikan hari ini itu apa? Oke, baik Bu. Yang mau saya sampaikan atau dibicarakan hari ini itu terkait dengan kendala yang saya alami dalam proses pembelajarannya di kelas. Itu di mana terkadang saya merasa kecewa, saya merasa resah karena dalam pelajaran saya selama proses pembelajaran itu siswa itu banyak belum memahami pembelajaran yang saya berikan itu. Berarti siswanya belum memahami. Ya. Memangnya kendala seperti apa yang Bapak hadapi di dalam kelas itu Pak? Kendala yang selama ini saya alami itu saya melihat dari sekian banyak siswa yang ada di kelas itu Ibu, hanya sebagian siswa yang bisa memahami pelajaran yang saya berikan, dan saya merasa kesulitan dalam menyesuaikan proses pembelajaran itu di dalam kelas itu.
Karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran di kelas itu juga menjadi kurang efektif, sehingga tujuan pembelajaran tidak bisa tercapai secara maksimal. Ya, berarti yang saya bisa tarik tarik kesimpulan dari pembicaraan Bapak tadi, ada anak dalam kelas yang belum mencapai, belum mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak, sehingga tujuan pembelajarannya tidak tercapai dikarenakan banyak karakteristik siswa tersebut. Iya. Ya Pak ya, apa benar? Ya, benar. Oke, baik Pak. Oke. Kita ini waktunya cuma 15 menit nih Pak. Kira-kira sebenarnya apa yang ingin Bapak harapkan dari pembicaraan kita sehingga untuk anak-anak, sehingga dalam pembelajaran di kelasnya itu anak-anak bisa lebih cepat mengerti apa yang Bapak inginkan, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kira-kira kiat-kiatnya itu seperti apa yang Bapak inginkan? Oke, baik. Pembicaraan kita kali ini itu saya merasa harus bisa menemukan solusi atau cara yang paling efektif sebagai guru itu untuk bisa menyesuaikan proses pembelajarannya di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar individu murid. Karena maunya saya itu Ibu, semua siswa di kelas itu harus bisa menguasai, memahami dan mencapai tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang diinginkan. Dan pembelajaran itu bukannya satu siswa yang memahami, tetapi maunya saya itu semua siswa yang di dalam kelas itu bisa memahami materi yang saya ajarkan. Kira-kira rencana Bapak agar tujuan yang ingin Bapak inginkan itu bagaimana? Ada rencana-rencananya, kira-kira bagaimana Pak? Menurut saya Ibu, dalam suatu ketercapaian atau tindak lanjut yang dalam tujuan pembelajaran itu dilihat dari kompetensi yang dimiliki anak itu. Setelah menerima pelajaran dari saya, bisa mengetahui melalui penilaian-penilaian yang saya berikan. Oh, jadi bisa dikatakan pembelajarannya tercapai jika Bapak sudah memberikan asesmen seperti itu ya Pak ya, memberikan asesmen di akhir pembelajaran dan tercapai atau tidaknya itu ya Pak. Saya boleh tanya lagi Pak, misalnya jika asesmen atau yang tujuan pembelajaran itu belum tercapai Pak, misalnya ini ya, kira-kira langkah yang Bapak ambil lagi itu seperti apa Pak? Karena langkah yang saya ambil lagi itu dari setiap anak itu sudah pasti memiliki keistimewaannya masing-masing. Iya, karakteristiknya berbeda. Karakteristiknya berbeda-beda dan mungkin tidak bisa disamaratakan dari setiap anak-anak itu. Sehingga saya terus mencoba untuk menyesuaikan proses pembelajarannya di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar individu murid. Bisa disimpulkan Bapak melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak? Ya. Berarti Bapak harus yang pertama sebelum itu harus melakukan asesmen awal. Terus pembelajaran diferensiasi, melaksanakan diferensiasi konten, produk, dan proses ya Pak ya. Oke. Karena Bapak mengajar di tingkat SD sebagai guru kelas ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Waktunya sudah hampir selesai nih Pak. Kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan rencana yang Bapak sudah sampaikan tadi? Seperti yang dikatakan Ibu tadi, saya juga mengajar di tingkat SD dan sebagai guru kelas ini, saya melakukan pemetaan. Pemetaan itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid, berdasarkan minat gaya belajar anaknya juga, terus kesiapan belajarnya juga, dan melakukan asesmen tadi di awal formatif dan sumatif. Bapak melakukan pembelajaran diferensi benar-benar nih ya Pak, melaksanakan asesmen awal dulu, setelah itu melakukan kebutuhan belajar berdasarkan hasil pemetaan asesmen awal tadi ya Pak ya. Oke Pak Petrus, kira-kira waktunya kapan nih Pak? Oh ya, waktunya untuk kegiatan proses pembelajaran itu mulai hari ini sesudah kita kegiatan
proses pembelajaran itu saya akan menindaklanjuti untuk hari-hari yang akan datang. Ada tindak lanjut ke depannya ya Pak ya. Mungkin ada orang yang ingin dilibatkan untuk mencapai tujuan Bapak yang Bapak inginkan? Sudah pasti tentunya saya akan libatkan kepala sekolah juga Kepala Ibu. sekolah. Terus yang berikut saya akan bekerja sama mengkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan siswa yang ada di sekolah. Nanti komitmen Bapak nih untuk pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid ini secara berkelanjutan terus menerus, komitmen Bapaknya apa? Komitmen saya itu saya mau menemukan cara yang paling efektif yang bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Pak Peter, kita sudah sampai di penghujung waktu. Hari ini kita hanya sampai di sini. Semoga coaching kali ini bermanfaat bagi Pak Peter demi pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas, Pak. Oke. Terima kasih Pak Peter untuk waktunya. Hari ini sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi Ibu Sisil. Pagi bocah. Luar biasa proses coaching tadi, sangat ini ya, berjalan aman, nyaman dan lancar hingga akhir. Saya mengamati proses coaching yang berlangsung tadi antara Ibu Sisil dan Pak Peter. Di sini saya sebagai supervisor akan memberikan semacam umpan balik ya, boleh ya? Oke. Umpan balik terkait dengan proses coaching tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu Sisil. Yang pertama, bagaimana Ibu Sisil menilai performance-nya atau penampilan Ibu Sisil dalam kompetensi tadi? Kalau saya boleh nilai performance tadi saya punya tadi sudah baik, namun mungkin ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan. Kenapa Ibu Sisil bisa menilai demikian? Karena mungkin dalam menyampaikan pertanyaan itu saya harus belajar lagi cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Walaupun pertanyaan itu sudah sesuai dengan alur kita, tapi mungkin redaksi kalimatnya itu harus disusun dengan rapi. Oke, baik Ibu Sisil, luar biasa. Sekarang saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya terkait proses coaching tadi. Oke, baik. Jadi dari hasil pengamatan saya dari proses coaching tadi, Ibu Sisil sebagai coach sudah melakukan kompetensi-kompetensi coaching dengan baik ya, baik dari kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot sudah dilakukan dengan baik oleh Ibu Sisil. Kemudian alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, ada tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Ini yang dilakukan tadi. Tetapi ada hal-hal yang saya lihat perlu dikembangkan lagi. Nah, mungkin tadi seperti yang disampaikan Ibu Sisil ya, mungkin lebih banyak bagaimana kehadiran penuhnya supaya Ibu Sisil bisa ini fokus, bisa menemukan kata-kata kunci dari jawaban-jawaban si coach tadi supaya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengalir kepada coach seperti itu. Baik, terkait dengan hasil pengamatan saya nih, bagaimana pendapat Ibu Sisil mendengar hal ini? Saya sangat berterima kasih atas penilaian Ibu. Tentunya bermanfaat untuk pengembangan diri saya dan saya akan perbaik, belajar lagi ke depannya sehingga untuk selanjutnya saya bisa memberikan coaching kepada rekan-rekan guru dengan lebih baik lagi. Oke, Ibu Sisil, semoga apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Baik, kira-kira tindak lanjut Ibu Sisil ke depannya seperti apa? Tindak lanjutnya saya akan tetap belajar bagaimana cara memberikan coaching yang terbaik, tentunya juga dengan berlatih memberikan coaching khususnya dengan sekarang yang melaksanakan observasi kelas untuk kebutuhan PMM. Tentu saya harus belajar lagi coaching ini dengan baik sehingga supervisi yang nanti akan saya lakukan di dalam kelas itu umpan balik setelah supervisi itu saya bisa lakukan dengan teknik coaching sehingga gurunya bisa diberdayakan lagi.
Oke, luar biasa ya. Baik Ibu Sisil, untuk pembicaraan kita kali ini ya, kira-kira apa yang Ibu Sisil bayangkan untuk bisa meningkatkan lagi penampilan di bagian ini, bagian coaching ini sebagai seorang coach yang baik itu seperti apa? Yang sudah saya bayangkan. Iya, yang Ibu Sisil bayangkan saat ini. Tentunya untuk menjadi coach yang baik itu belajar materi itu tidak cukup. Itu hanya sebagai fasilitas agar kita bisa melaksanakan coaching dengan baik. Yang paling penting di sini adalah prakteknya. Bagaimana jam terbang kita, intens kita untuk melakukan praktek coaching itu, sehingga misalnya dari coaching yang kita lakukan kepada satu orang, kita bisa belajar hal-hal yang masih kurang atau yang sudah baik kita tingkatkan lagi, yang kurang diperbaiki lagi dan diperbaiki terus. Dalam hal ini memang kita harus banyak melakukan coaching lebih banyak praktiknya supaya kita bisa berubah atau berubah dari kesalahan itu, dari kesalahan menjadi lebih baik lagi, pembelajaran. Oke, baik Ibu Sisil, luar biasa. Kira-kira apa yang Ibu Sisil dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang saya dapatkan adalah tentu saya bersyukur saya bisa melaksanakan coaching yang disupervisi oleh Ibu. Saya bisa menemukan saya punya kelemahan-kelemahan saya, sehingga saya bisa perbaiki lagi untuk kedepannya. Dan harapan saya ke depan semoga saya bisa menjadi seorang supervisor dengan memberikan teknik coaching kepada si coach saya dengan lebih baik lagi. Oke, baik Ibu Sisil, luar biasa ya. Semoga menjadi kedepannya bisa menjadi seorang coach yang baik buat guru-guru, rekan-rekan guru di sekolah. Tetap semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke.